dessertnya. Kasih saran masak apa, terus bahas apa, teman-teman. Kita sama-sama punya 24 jam. Tapi kalau kalian lihat, kenapa ada yang sukses, kenapa ada yang enggak gitu ya. Hai, selamat pagi teman-teman semuanya. Welcome back to my channel. Nah teman-teman, di Sadis episode yang kelima, hari ini aku mau bikin dessert box yang pastinya enak banget. Dan aku juga mau bagiin tips ke teman-teman soal gimana cara kita membagi waktu atau time management. Nah, nggak perlu berlama-lama, langsung aja ke sini teman-teman, dilihat bahannya ada apa-apa aja. Yang pertama ada brownies fondant, terus ada whipped cream, terus ada susu UHT, ada keju, ada telur, ada 2 coklat minuman kayak gini, terus ada tepung maizena, ada susu cair kental manis, ada minyak goreng, dan ada margarin. Nah teman-teman, ini aku banyak pakai bahan-bahan yang udah kemasan karena kita membuat dessert itu berlapis-lapis gitu ya. Jadi supaya nggak ribet, aku bikin kayak gini supaya lebih mudah juga. Nah langsung aja kita ke step yang pertama, yaitu kita mau membuat layer yang pertama. Kita bikin brownies kukus dulu, oke? Langsung aja kita ke step yang pertama. Pertama aku potong dulu. Ini tanpa mixer ya teman-teman, jadi so simple banget. Kalau kalian mau bikin kue-kuean di rumah buat anak, bisa pakai yang kemasan kayak gini. Nah terus selanjutnya 1 telur kita potong juga. Kita pecahkan telurnya di sini. Nah terus pakai mentega, menteganya 100 gram ya teman-teman ya. Terus selanjutnya pakai air ya, airnya cukup 4 sendok makan aja. Lanjut semuanya di mix jadi satu teman-teman, baik sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Time management atau membagi waktu itu sebenarnya erat banget hubungannya sama apa sih prioritas teman-teman semuanya gitu ya. Apa prioritas kalian saat ini? Apa prioritas kalian lagi mau mendidik anak, atau prioritas kalian lagi mau kuliah, atau prioritas kalian lagi mau ngejar karir di kantor gitu ya. Intinya adalah apa di prioritas gitu. Nah kalau misalnya buat aku ibu rumah tangga sambil berbisnis, tentu aja prioritas aku adalah gimana anak-anak aku gitu ya bisa aku urus dengan baik, dan gimana aku bisa ngurus rumah tangga aku dengan baik juga, serta juga bisnis aku juga. Jadi semuanya adalah prioritas aku gitu ya teman-teman ya. Nah yang namanya berbisnis, mungkin aku akan juga mengorbankan hari Sabtu mingguku, hari weekendku gitu untuk mengerjakan bisnis aku. Jadi aku akan jarang punya me time, aku akan jarang family time gitu ya. Tapi ya itulah prioritas aku yang sekarang gitu ya. Mungkin 1-2 tahun ini aku akan benar-benar mengorbankan gitu ya banyak me time aku untuk mengerjakan bisnis. Tapi siapa sangka gitu ya, nanti di tahun-tahun kedepannya aku bisa banyak-banyak me time gitu ya, bisa banyak punya waktu karena aku udah mengorbankan banyak waktu aku sekarang buat bisnis. Jadi kita tiap tahun tuh kita tuh punya prioritas teman-teman gitu ya. Apa prioritas kita kayak gitu misalnya. Nah jadi di ini ya, di apa, mix sampai kayak gini bentuknya. Jadi ketika kalian mau mengatur waktu dengan baik, kalian harus tahu juga apa sih prioritas hidup kalian gitu ya. Nah kalau mungkin nih yang anak-anak masih muda gitu ya, prioritasnya apa? Kalau prioritas kalian gitu ya buat yang gak penting-penting, kayak misalnya buat
depan dan sebagainya gitu ya, bukan buat karir, membangun masa depan, ya pasti kalian akan gambling, kalian akan bingung nih nentuin gitu ya, waktu aku tuh sebenarnya aku habisin buat apa sih enaknya gitu. Tapi kalau kalian tahu prioritas kalian, kalian akan bisa mengatur waktu itu dengan baik dan dengan enak gitu teman-teman. Nah, udah kayak gini, sekarang kita masukin ke cetakan dan kita kukus, oke? Nah, selanjutnya aku akan taruh tadi yang udah aku kocok browniesnya ke dalam wadah kayak gini ya teman-teman ya. Nah, jadi semua orang itu sama-sama kok waktunya. Kita sama-sama punya waktu 24 jam dalam sehari. Nggak mungkin ada yang punya 36 jam, terus yang lain punya 20 jam. Enggak ya teman-teman ya. Kita sama-sama punya 24 jam. Tapi kalau kalian lihat kenapa ada yang sukses, kenapa ada yang enggak gitu ya. Itu tergantung dari gimana dia memprioritaskan waktunya dengan baik. Gimana dia bisa membagi waktunya dengan baik gitu ya teman-teman ya. Jadi sama-sama punya 24 jam, kenapa ada yang sukses dan enggak, tergantung di apa kesibukan dia setiap harinya, apa yang dia kerjakan setiap harinya teman-teman. Kayak gitu, oke? Kalian ratain kayak gini. Nah, tips dari aku, kalau kalian mau bikin dessert box kayak gini, jadi brownies ini tuh akan mengembang teman-teman, jadi kalian cukup segini aja, ini nanti akan mengembang, jadi kalian nggak perlu tinggi-tinggi banyak-banyak masukinya, secukupnya aja ya, diratakan dengan baik supaya rapi karena nanti teman-teman browniesnya akan mengembang. Oke teman-teman, ini pancinya udah aku panasin dan sekarang aku mau masukin cetakan yang udah aku bikin untuk browniesnya, dikukus di sini ya. Kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin layer yang kedua, yaitu kita mau bikin kayak cream cheese gitu. Nah, bahan-bahannya teman-teman, aku pertamanya mau parut keju dulu. Keju mau aku parut dan taruh di sini. Kejunya aku pakai sekitar 100 gram. Sambil kita ngobrol lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu kepengen yang namanya bisa time management dengan baik, tips dari aku yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman wajib banget buat nulis ya. Nulis, ngelis kegiatan teman-teman semuanya 24 jam itu ngapa-ngapain aja, dari kalian melek sampai kalian merem tidur ya teman-teman ya. Dari kalian bangun tidur membuka mata sampai kalian memejamkan mata, harus di list bener-bener detail. Kayak misalnya aku bangun jam 5 pagi, aku ibadah, sholat tadarus sampai jam setengah 6, aku olahraga, pokoknya ngapa-ngapain aja tuh ditulis teman-teman gitu ya. Misal nih teman-teman berangkat kuliah, perjalanan dari kos ke kampus itu sekian menit gitu ya, itu juga harus ditulis juga. Pokoknya nggak boleh ada menit yang terlewatkan, nggak boleh ada menit yang keskip gitu ya. Nah ngapain nih di menit kesekian kok nggak ada listnya, tuh nggak boleh. Jadi harus bener-bener urut, aku jam segini gini, jam segini, dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Nanti teman-teman akan bener-bener kelihatan ya, akan kelihatan sebenarnya tuh kalian tuh sehari-hari tuh ngapain aja gitu. Nah ini udah selesai kejunya. Terus selanjutnya, nah ini susu UHT nya aku mau masukin cukup 200 ml aja teman-teman. Ukur dulu ya, 200 ml itu seberapa sih mili. Terus selanjutnya kita masukin, terus kita ambil whipped cream teman-teman supaya rasanya lebih creamy lagi dessertnya. Terserah ya kalau kalian nggak mau pakai whipped cream, tapi menurut aku tuh lebih kental, lebih enak gitu ya kalau dikasih whipped cream. Nah terus selanjutnya kita kasih tepung maizena ya teman-teman ya.
Nah, selanjutnya kita kasih tepung maizena, teman-teman, 2 sendok ya. Terus selanjutnya kita kasih juga margarin sedikit aja yang udah dilelehkan kayak gini. Terus aku juga mau kasih susu kental manis supaya lebih manis gurih gitu nanti. Jadi teman-teman, kalau kalian udah tulis tuh, kalian udah list 24 jam ngapain aja, nanti akan kelihatan teman-teman. Nanti akan kelihatan. Jadi bener-bener kudu niat ya. Kudu niat banget nulis semuanya 24 jam, kalian ingat-ingat gitu ya teman-teman ya. Kalian harus tulis kuliah dari jam berapa sampai jam berapa, pulang ke kos berapa menit, kayak gitu-gitu tuh kalian tulis. Nah, kalau misalnya udah beres nih, udah kalian tulis, kalian bisa lihat di sana. Sebenarnya aku tuh kegiatan sehari-harinya itu ngapa-ngapain aja gitu teman-teman. Kita aduk ya, kita aduk sampai rata. Kegiatan sehari-harinya aku tuh sebenarnya ngapa-ngapain aja gitu ya. Mungkin ada kegiatan kayak misalnya kalian itu tidur siang ternyata 3 jam gitu ya. Prioritasnya pengen bangun bisnis gitu, tapi tidur siang 3 jam. Sedangkan waktu buat ngerjain bisnisnya 2 jam aja. Maka kalau kayak gitu nggak akan bisa sukses teman-teman. Jadi benar-benar harus diatur dan dihitung prioritasnya kalian itu sehari-harinya mau ngapa-ngapain aja gitu ya teman-teman ya. Misal nih kalian ternyata ada waktu buat makan itu 1 jam. Aduh kayaknya kalau makan 1 jam itu bisa lebih di skip lagi deh gitu ya. Makan aku bikin 30 menit aja. Kalian tulis ulang tuh. Oke, coret 30 menit aja buat makan. Mandi biasanya 1 jam buat mandi gitu ya teman-teman ya. Oke deh, aku skip, aku mandi tuh sekitar 15 menit aja. Misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa memprioritaskan kegiatan sehari-harian kalian tuh buat hal-hal yang kalian prioritasin gitu loh teman-teman ya. Setelah itu kalau misalnya udah jadi ulang, kalian udah skip kalau udah selesai, kalian koreksi sendiri ya. Kayaknya ini nggak penting deh. Jadi kayak tadi ada waktu ngurangin buat makan 30 menit dan buat mandi 45 menit, itu kan ada sekitar 1 jam lebih kalian bisa taruh ke buat ngerjain bisnis. Jadi kalian bisa, oh iya aku ada waktu nih sekian menit sekian jam buat ngerjain bisnis karena aku udah memangkas kegiatan aku yang kurang prioritas itu tadi teman-teman. Jadi harus tahu skala prioritasnya dan harus tahu gitu ya apa yang penting buat teman-teman kerjain gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita mau rebus ya teman-teman ya. Kita masak dengan api sedang. Kita masukin teman-teman tadi bahan-bahannya dan kita aduk dia sampai rata. Nah, teksturnya sampai mengental kayak gini. Kalau udah kayak gini, teman-teman, kita matikan apinya. Nah, sekarang kita mau bikin yang ketiga, yaitu kita bikin coklat ya, coklat di atasnya. Bahannya apa-apa aja, kita masukin susu juga, teman-teman. Masukin susu 200 ml. Cukup. Terus selanjutnya kita masukin bungkus 2 choco drinknya. Kalau kalian misalnya punya coklat bubuk silahkan. Kalian bisa pakai coklat bubuk ya teman-teman ya. Kalau satu aja kurang mantep, pakainya 2 biar coklatnya lebih terasa. Oke.
Teman-teman, by the way, aku tuh ngerjain bisnis ini tuh dari zaman aku masih kuliah gitu ya. Nah, dari zaman aku masih kuliah itu aku juga sama, aku nulis-nulis juga, aku ngelis dan aku taruh di bagian tempat sebelah kamar aku yang sering aku lihat gitu pokoknya. Masukin whipped cream ya. Aku tulis di situ, teman-teman. Dan kalau misalnya aku lagi tiduran gak jelas gitu ya, aku lihat lagi jadwal aku, harusnya aku ngapain nih hari ini, harusnya jam sekian tuh aku ngapain gitu ya. Jadi jadwal tadi itu akan membantu teman-teman semuanya untuk mempunyai habit yang hebat, teman-teman. Akan mempunyai kebiasaan yang bagus gitu. Kalau misalnya tepung maizena ya, 1 sendok aja cukup. Kalau misalnya nih teman-teman ngerasa kayak aku masih belum begitu jago atau waktunya sering-sering lupa, teman-teman boleh banget buat pasang alarm gitu ya di HP-nya teman-teman, supaya teman-teman inget tuh gitu ya. Ingat kalau misalnya jam sekian ini aku harus update status kalau kalian bisnis gitu ya. Oh, jam sekian ini aku harus ngisi training gitu ya. Jam sekian aku harus ngerjain apa itu kalian masih alarm, kalian boleh banget gitu. Nah, pertama-pertama mungkin akan terasa sulit gitu loh teman-teman, tapi lama-lama nanti pasti akan bisa dan akan terbiasa. Jadi bisa bisa itu karena terbiasa ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian udah membiasakan untuk selalu tepat waktu, selalu pakai time management dengan baik gitu ya teman-teman ya, maka ya kalian akan bisa mengatur waktu kalian dengan baik untuk seterusnya gitu ya, tanpa pasang-pasang alarm lagi misalnya kayak gitu. Jadi aku nih ngerjain bisnis dari zaman kuliah sampai sekarang, udah nikah dan punya 2 anak yang masih kecil-kecil, umur 3 tahun dan 1 tahun teman-teman ya, super crowded tiap harinya. Sama aku juga bikin time management juga, dan aku masih konsisten gitu ya untuk mengerjakan bisnis aku tuh selama 8 jam minimal tiap harinya gitu ya. Jadi ada waktu buat main sama anak, ada waktu buat belajar sama anak, ada waktu buat ngobrol sama suami gitu ya teman-teman ya. Nah, tinggal kita atur-atur aja waktunya mau mengerjakan itu di jam berapa aja. Jadi pastiin kalian tahu prioritas kalian dan kalian list dengan baik kegiatan sehari-hari kalian, sehingga kalian punya jadwal yang rapi untuk kegiatan sehari-hari kalian semua. Nah, tadi cream cheese-nya baunya enak banget. Kita taruh di atas sini untuk layer yang kedua. Aku udah gak sabar gimana rasanya, karena bener-bener nih langsung pluk. Ya teman-teman ya. Wow. Nah, karena semua orang di rumah suka keju, jadi kita kasih sepuas kita ya, kejunya mau seberapa. Nah, selanjutnya coklatnya kita rebus juga pakai air yang nyalanya sedang ya teman-teman ya. Kok pakai air? Pakai api yang sedang. Nah, lanjut kita aduk-aduk ya supaya dia nggak gosong atau menggumpal. Nah, kemudian kita akan masukin coklatnya ini yang udah dibikin kayak gini teman-teman. Nggak sabar ke atas dessert kita yang tadi. Oke, bismillah. Wow, kalau di sendok ya ini ada coklatnya, ada kejunya, pasti enak banget, bikin makin tidak sabar untuk mencobanya. Teman-teman boleh ya di komen-komen kira-kira aku bikin sadis episode yang selanjutnya kasih saran masak apa, terus bahas apa teman-teman.
Makasih ya yang udah sempetin waktu buat nonton video ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi buat ngisi kekosongan di rumah, alangkah lebih baiknya ya kita produktif ngerjain bisnis gitu ya, sambil masak-masak, belajar hal baru buat yang tersayang, keluarga kita yang tercinta. Gemes banget, boleh di zoom nggak? Ini gemes banget. Masukin, tara. Nah teman-teman, ini sudah cantik banget dessert box ala-ala kita ya, yang menggunakan bahan-bahan yang mudah banget untuk dibikin dan di-recook ya. Oke, teman-teman jangan lupa ya follow sosmed aku, akun-akunnya ada di sini, kalian follow. Nah, sekarang kita udah jadi nih teman-teman dessert box ala aku, teman-teman. Tada! Gak sabar buat cobain, nih lihat ya, enak banget kayaknya. Nah teman-teman, jadi mulai dari sekarang berusaha untuk punya tujuan yang baik, berusaha untuk melakukan kegiatan yang baik teman-teman, supaya kita bisa punya masa depan yang baik juga. Oke? Semangat ya teman-teman semuanya. Bye-bye. Sekarang kita mau coba buat sendok ini dessertnya. Wow, kayak gini. Sebenarnya nggak cukup kak, kalian kita cobain, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, serius. Kamu mau nggak? Karyawan kenapa? Itu apa? Enak banget. Udah.